Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And how are you today? Gimana kabar rekan-rekan sekalian? Ya, sahabat-sahabat, mahasiswa saya yang saya cintai dan saya banggakan. Baik, pada kali hari ini atau pada video kali ini saya akan membahas tentang simple present continuous tense atau present continuous tense, yang mana dalam present continuous tense itu terbagi menjadi dua bentuk kalimat. Yang pertama ada kalimat verbal, ya. Yang pertama ada kalimat verbal dan yang kedua ada kalimat nominal. Baik, nah kita akan membahas tentang kalimat verbal atau bentuk verbal. Bisa dilihat di situ ada rumusnya. Untuk bentuk positifnya subject plus to be atau is, am, are plus verb ing plus object. Bentuk negatifnya subject plus is, am, are ditambahkan not atau plus not plus verb ing plus objek. Sementara bentuk interrogatifnya to be-nya di depan dulu ya. Ini to be-nya berada di depan. Jadi to be is, am, are plus subject plus verb ing plus objek. Nah, ada catatan di situ. Masing-masing subjek memiliki perbedaan to be. Ya, masing-masing subjek memiliki perbedaan to be. Yang pertama ada subjek I, to be-nya itu adalah am. Sementara you, we, they itu to be-nya adalah are. She, he, it dan Ani itu to be-nya adalah is. Jadi jikalau subjeknya I, maka to be-nya wajib adalah am. Jika subjeknya you, we, they, maka to be-nya adalah are. Jika subjeknya she, he, it, dan Ani, maka to be-nya itu adalah is. Mari kita lihat example atau contoh. Contoh pertama dalam bentuk positif, dia di situ menggunakan subjek she. Jelas bahwa she subjeknya, maka to be-nya adalah is. Jadi she is eating rice. Ya, sekarang subjek yang kita pakai adalah subjek she. Yang mana she itu adalah orang ketiga tunggal dan wajib to be-nya adalah is. Sekarang bentuk keduanya adalah negatif. She isn't eating rice. Isn't di sini sama dengan is not. Ya. Isn't ini adalah connection word yang digabungkan is dengan not menjadi isn't. Ya, teman-teman sekalian jangan pusing bahwa she is not eating rice. Nah, itu sebenarnya, ya. Karena di sini dia menggunakan connection word, maka she isn't eating rice. Ya, itu bentuk negatifnya. Sekarang bentuk interrogatifnya. Bentuk interrogatifnya ialah to be-nya berada pada posisi di depan, ya. Jadi is she eating rice? Ya, is she eating rice? Nah, itu adalah bentuk contoh, ya, bentuk kalimat yang interrogatif, ya. Selanjutnya ada lagi yang di bawah. Kita lihat di sini ada perubahan-perubahan subjek, ya. Contoh, I'm studying English. They are studying English. He is studying English. Nah, itu. Jadi itu adalah contoh dari present continuous. Sekarang kita masuk ke kotak yang kedua. Ya, kita masuk kotak yang kedua, ya. Kita masuk kotak yang kedua. Used atau penggunaan. Ya, penggunaan dalam
simple present continuous itu. Kita lihat. Yang pertama, penggunaannya menyatakan aktivitas yang sedang terjadi. Jadi, menyatakan aktivitas yang sedang terjadi pada saat kita berbicara sekarang ini. Nah, itu penggunaannya ya. Jadi, present continuous itu adalah bentuk waktu yang sedang terjadi. Ya, bentuk waktu yang sedang terjadi pada saat kita berbicara ya. Contohnya, she is sweeping the floor now ya. Jadi dia menyapu lantai sekarang. Jadi itu bentuk kejadian, baik dalam bentuk berbicara maupun dalam bentuk menyatakan ya sesuatu. Contoh lain lagi ada she is drinking water now. She is drinking water now. Ya, dia sedang minum sekarang. She is eating rice now. Dia sedang makan nasi sekarang. Nah, itu adalah bentuk kejadian yang terjadi atau bentuk kejadian yang sedang terjadi. Sekarang di kolom sampingnya menyatakan tentang time signal ya, menyatakan tentang time signal. Kita lihat ini ya, time signal atau bentuk waktu. Bentuk waktu dalam simple present continuous. Yang pertama ada now, sekarang. Yang kedua ada right now, sekarang juga. At the present, saat ini. Nowadays, sekarang ini. Dan this morning, pagi ini. Nah, itu adalah bentuk time signal ya, bentuk time signal atau biasa kita sebut juga dengan bentuk waktu yang dipakai dalam simple present continuous. Nah, coba kita lihat di sini. Ada penggunaan dalam question word. Kita lihat di kolom ketiga. Ya, kita lihat di kolom ketiga sini, kolom 3. Ada penggunaan tentang question word. Question word atau bentuk pertanyaan, ya, bentuk pertanyaan. Ini rumusnya, ya. Kita bisa lihat rumusnya. Ayo kita lihat yang pertama. Itu kalau kita lihat menanyakan subjek. Nah, menanyakan subjek orang. Menanyakan subjek orang. Jikalau subjek orang menanyakan, yang ditanya maksud saya, question word, ya, question word plus is plus verb ing plus object, ya. Nah, jikalau yang ditanya adalah verb atau kata kerjanya, ini ya, yang dia tanya ini kata kerjanya, verb yang ditanya, ya, yang ditanya verb, maka yang rumusnya adalah question word plus is mr, tergantung dari subjek tersebut, plus subject plus doing. Kalau yang ditanya adalah objek, ya, objek yang di sini adalah objek benda, maka penggunaan question word-nya itu adalah word, ya. Kita lihat question word di sini is mr plus s plus verb ing, question mark, ya. Selanjutnya ada question word yang ditanya adalah tempat, ya. Berarti kita menggunakan were, ya. Rumusnya question word i plus is mr plus subject plus verb ing. Nah, perlu saya jelaskan dan perlu saya sampaikan kepada rekan-rekan sekalian bahwa
Kalau nanti yang ditanya adalah subjek, maka penggunaan question word-nya itu adalah who. Subjek apa? Yaitu subjek orang. Subjek orang pasti menggunakan who. Ya. Makanya di sini contohnya ada question word plus s plus verb ing plus object. Nah, saya sampaikan bahwa who ini selalu, kenapa dia menggunakan to be is, bahwa who ini selalu mengikuti orang ketiga tunggal, yaitu she, he, dan it. Dan juga adalah nama orang. Contoh, Aco. Ya, jadi penggunaan question word kenapa harus is di sini? Karena who itu selalu merajuk pada orang ketiga tunggal. Makanya setiap bentuk question word-nya selalu menggunakan to be is. Karena sudah jelas di sini tadi sudah dijelaskan bahwa she, he, it, dan Ani itu adalah penggunaannya adalah is. Maka sini kita lihat ada contoh ya, ada contoh kalimat di sini. They are eating rice in the inn. Ya, mereka sedang makan nasi di kantin. Nah, sekarang ada kata they. They ini adalah bagian A. Yang dia tanya adalah they. Berarti karena they ini adalah subjeknya, subjeknya orang, maka jelas menggunakan adalah who. Nah, langsung saja ditulis rumusnya. Who, kan tadi kan sudah sampaikan who itu selalu merujuk pada orang ketiga tunggal. Berarti who is eating rice in the canteen. Langsung aja ya. Who, bukan are ya, who are tidak, tapi who is eating rice in the inn. Ya, siapakah yang makan nasi di kantin? They, mereka. Sekarang bentuk kedua adalah yang dia tanya adalah verb atau kata kerja. Nah, di sini bagian B kan. Nah, B, ketika bagian B ditanya berarti di situ adalah kata kerja. Jelas bahwa rumusnya adalah question word is, am, are tergantung dari subjek plus doing. Nah, kalau yang dia tanya adalah verb, maka pastilah question word-nya itu adalah what. Ya, pasti itu. Jadi bertanya tentang subjek objek yang bukan orang, maka question word-nya itu adalah what. Yang menanyakan tentang aktivitas atau kata kerja pasti juga question word-nya adalah what, ya. Nah, karena di sini subjeknya what, jadi what dengan who itu tidak sama ya. Jangan dipakai is lagi di sini. What itu sekarang bergantung pada subjeknya. Ini khusus ini who. Ya, khusus ya. Jadi karena subjeknya di sini adalah they, maka pasti adalah what di sini penggunanya adalah are. Ya. Karena yang dia tanya adalah eating, jadi kata kerja ini tidak boleh dimasukkan lagi di sini. Makanya dia digantikan dengan doing. Jadi masukkan aja what are they doing in the canteen atau in the inn, ya, bukan kantinnya, in the inn. Apa yang sedang mereka lakukan di kantin? Jawabannya adalah eating. Ya kan? Nah, mungkin kalau belum jelas silakan nanti komentar di kolom komentar saya. Nanti insya Allah saya akan jawab. Selanjutnya ada poin 3. Dia menanyakan objek. Objek di sini adalah rice. Ya. Bagian C, rice ya. Rice itu kan kelas katanya adalah noun. Berarti yang dia tanya adalah objek yang bukan orang. Ya. Berarti jelas kalau objek bukan orang, maka question word-nya adalah what. Jadi masukkan saja what, karena subjeknya adalah they, maka jelas pakai are. Jadi what are they eating in the inn? Ya. Nah, jadi yang ditanya itu jangan dimasukkan di sini. Harus yang ditanya tidak dimasukkan, sama dengan eating tadi, ya. Makanya eating dijadikan doing. Ya. What are they eating in the inn? Apa yang sedang mereka makan di kantin? Jawabannya adalah nasi. Rice, they eating rice.
ya. Gitu cara membuat pertanyaan. Selanjutnya ada menanyakan in the ing. In the ing bagian D. Berarti kalau dia menanyakan in the ing, jelas bahwa yang dia tanya adalah adverb of place, ya, adverb of place atau biasa disebut dengan kata keterangan tempat. Jikalau kata keterangan tempat yang dia tanya adalah keterangan tempat, maka jelas question word-nya itu adalah where. Ya. Adalah where. Jelas, langsung aja masukkan karena di sini adalah subjeknya they, pasti pakai are. Where are they eating in the rice? In the ing. Di mana mereka makan nasi? Di kantin. Nah, jelas kan? Jadi in the ing, yang dia tanya adalah in the ing, berarti jawabannya adalah in the ing. Where are they eating in the rice? In the ing. Nah, itu jawabannya. Teman-teman bisa latihan di rumah, ya, menggunakan contoh tersebut. Silakan. Dan berharap teman-teman semua punya pertanyaan terkait persoalan bagaimana cara membuat question word dalam sebuah kalimat pendek seperti ini. Ya, baik, selanjutnya saya masuk ke kalimat nominal. Ya, bentuk kalimat nominal simpel aja. Seperti yang kalian lihat, rumusnya adalah subject plus is plus am plus are plus C. C, ya. Apa itu C? C itu adalah complement. Complement atau subjective complement, ya. Subjective complement-nya adalah pelengkap dari dia adalah pelengkap, ya. Pelengkap dari subjek, harus ada. Nah, subjective complement, ya. Contoh, she is angry, ya. Nah, subjective complement ini terkadang ada 3, ya, yaitu adjective, noun, dan adverb, ya. Ini agak panjang, cuman saya simpelkan aja di sini. Selanjutnya ada bentuk negatif, subject plus is, am, are, ya, plus not, plus complement. Subjective complement sebenarnya, ya. Contohnya adalah she isn't angry. Nah, itu. Jadi ini adalah angry yang dia ambilkan subjective complement ini adalah adjektif, ya. Adjektif angry, marah. Dia marah, ya. Dia tidak marah. Bentuk negatifnya sama dengan verbal, ya. To be-nya duluan baru subjective complement-nya. Subjek baru is, am, are. Is she angry? Apakah dia marah? Nah, untuk itu nanti silakan komentar di kolom komentar saya. Kalau ada yang mau bertanya silakan, atau mau chat pribadi silakan di 0852 5544 5274. Kita akan diskusi lebih lanjut terkait persoalan present continuous. Nanti kita akan lanjut lagi di channel selanjutnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat dan bisa menambah pengetahuan rekan-rekan YouTube sekalian. Saya akhiri, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.